Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan manajemen risiko. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Nur Afandi, yang kedua Muhammad Rahmat Ridho, dan yang ketiga Neni. Dan untuk materi pertama atau materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Rahmat Ridho. Definisi tentang risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir, atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Adapun 4 sumber-sumber risiko, yaitu 1 politik, 2 lingkungan, 3 perencanaan, dan 4 pemasaran. Tujuan manajemen risiko: 1. Melindungi perusahaan. 2. Membantu pembuatan kerangka kerja. 3. Mendorong manajemen agar proaktif. 4. Sebagai peringatan untuk berhati-hati. 5. Meningkatkan kinerja perusahaan. Dan 6. Sosialisasi manajemen risiko. Kebijakan pengelolaan risiko. 1. Pengawasan manajemen dan kultur pengendalian. 2. Identifikasi dan penilaian risiko. 4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi. 5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan. Risiko suku bunga. Definisi risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Risiko pada hubungan obligasi dan saham. Obligasi adalah suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan beberapa ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lain yang dijelaskan dalam undang-undang yang sahkan oleh lembaga terkait. Menghitung risiko suku bunga. 1. Repricing model. 2. Maturity model. 3. Maturity matching dan interest rate risk. Risiko pasar. Definisi risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perubahan. Bentuk-bentuk risiko pasar. 1. General market risk. 2. Specific market risk. Kategori general market risk. 1. Foreign exchange risk. 2. Interest rate risk. 3. Commodity position risk. 4. Equality position risk. 5. Politik risk. 6. Faktor yang mempengaruhi gejolak pasar, yaitu 1. Faktor fundamental ekonomi. 2. Terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. 3. Campur tangannya financial authorities. 4. Perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. 5. Likuiditas pasar. Dan 6. Suburnya kegiatan arbitrage. Definisi risiko kredit. Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Tugas komit kredit. 1. Meneliti dan menilai permohonan kredit baru yang berjumlah besar. 2. Meneliti dan menilai permohonan perpanjangan kredit dan alasan-alasan atas permintaan tersebut. 3. Meneliti dan menilai semua kredit yang mengalami kemacetan untuk mengetahui dan menentukan sebab-sebabnya. 4. Meneliti apakah semua pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan kebijakan perkreditan bank yang bersangkutan. 5. Memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen kredit. 6. Memeriksa konsistensi perlakuan terhadap permohonan kredit. Surplus finansial akan cenderung menempatkan dananya pada tempat yang mampu memberi kenyamanan dalam bentuk keuntungan dan keamanan.
seperti tabungan, deposito, dan obligasi. Resiko teknologi dan operasional adalah suatu proses identifikasi, kerentanan dan ancaman terhadap sumber dan informasi yang digunakan oleh sebuah organisasi dan dilakukan oleh manajer IT untuk mencapai tujuan bisnis, mengurangi risiko, dan menyeimbangkan pengeluaran dalam mencapai keuntungan dan melindungi IT. Risiko operasional, risiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal seperti bencana alam, demonstrasi besar. Tahapan manajemen risiko operasional: 1. Identifikasi, 2. Pengukuran, 3. Pemantauan, 4. Pengendalian. Perangkat kerja manajemen risiko operasional. Pertama, RCSA, perangkat untuk melakukan penilaian diri sendiri atas risiko dan kontrol yang ada di unit kerja. Kedua, perangkat yang digunakan untuk mencatat data kejadian atau kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional. Ketiga, KRI, perangkat untuk mengidentifikasi potensi risiko kritikal dengan memonitor indikator yang berfungsi sebagai sinyal peringatan awal sebelum risiko tersebut terjadi. Risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan bentuk risiko yang dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga memberi pengaruh kepada terganggunya aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal. Risiko likuiditas dan nilai saham serta reaksi investor. Manajemen perusahaan selalu berusaha menjaga kondisi likuiditas perusahaan yang sehat dan terpenuhi secara tepat waktu. Ini dilakukan untuk memberi reaksi kepada calon investor dan para pemegang saham, khususnya bahwa kondisi perusahaan selalu berada dalam kondisi yang aman dan stabil. Hubungan likuiditas dan solvabilitas. Pertama, likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. 2. Solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu atau tidak terlambat. Rasio likuiditas. Rasio dapat dipahami sebagai bentuk dari hubungan suatu jumlah yang dapat diperkirakan jumlah lainnya. Pengelolaan risiko likuiditas dan liabilitas. Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran alat likuid yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan. Manajemen likuiditas. Secara garis besar, manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian. Yang pertama, yaitu memperkirakan kebutuhan dana yang berasal dari penghimpunan dana atau deposit inflow, dan untuk menyalurkan dana atau fund outflow, dan berbagai komitmen pembiayaan finance commitment. Kemudian yang kedua, yaitu dari manajemen likuiditas adalah bagian bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, bank harus mampu mengidentifikasikan karakteristik setiap produk bank, baik di sisi aktiva maupun pasiva, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu aset dan liability management. ALM adalah fungsi yang penting dari suatu bank untuk mengoptimalisasikan atau mengoptimalkan struktur neraca sehingga dapat memberikan keuntungan maksimum dengan mengelola risiko yang ada. Ruang lingkup aset dan liability management. Yang pertama yaitu liquidity risk management, yang kedua liquidity risk management, yang ketiga forex risk management, yang keempat pricing management. Selanjutnya yaitu liquidity risk management. Resiko likuiditas adalah resiko di mana bank mengalami kesulitan atau ilikuiditas, adalah kemampuan untuk mendanai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo likuiditas, sehingga bank tidak mampu memenuhi kewajiban finansial kepada nasabah atau counterparty dalam mata uang dan pada waktu yang diperjanjikan dengan harga wajar. Demikian presentasi kami dari kelompok 1.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.